Shalom, good morning. Kepada yang terkasih Jemaat GPDI Kampung Makassar, Pada tercita Jemaat GPD Kepaduri. puji Tuhan, hari ini adalah ibadah online yang terakhir bagi kita. Wah, gak kerasa Liv, sudah meluas minggu. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Subur dan worship leader akan dipimpin oleh Ibu Nancy. Dan didukung oleh pelayan pujian dan musik dari tim GPD Kampung Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi kepada seluruh jemaat yang terkasih GPDI Kampung Makassar dan Kepaduri. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah secara online. Mari kita menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah raya kita pada hari ini. Kita merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati saat kita memuji, menyembah Tuhan. Mari siapkan hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam kerajaan surga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami hari ini Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap hati kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir Tuhan. Tuhan menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini setiap pujian penyembahan kami Tuhan, kami mau berikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Glory haleluya. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua bersuka cita dan kita akan meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan kemegahan-Mu dan kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Membawa hatiku
Saya percaya kita semua tetap bersuka cita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, kita tetap terus mengandalkan Tuhan karena Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujian kita, Allah sumber kuatku. Kekuatan kami Tuhan, kami sadari betul Tuhan, kami ada saat ini Tuhan, semua hanya karena kekuatan dari Tuhan. Kami mau andalkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Rasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat
Padamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, puji-pujian kami ini boleh menjadi persembahan yang harum Tuhan, persembahan yang indah Tuhan, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan tidak pernah sebanding dengan apa yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Apa yang sudah mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan membalas setiap apa yang menjadi ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, yang buat mereka ya Bapa. Pagi ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi ya Tuhan Yesus firman yang akan menjadi ya Tuhan kekuatan di dalam hati kami, di dalam kami ya Tuhan menjalani setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati pendengaran kami Tuhan, berkati mulut lidah hamba-Mu ya Bapa, sehingga apa yang mau Tuhan sampaikan Tuhan, dapat ya Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan melalui setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, perkenankanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa bahwa kita merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan kita melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan pada saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjelang siang. Kita percaya GPDI Kampung Makassar dan GPDI Kepaduri akan sama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu kan kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Allah, yang firman Allah yang terambil di dalam kitab Injil Matius 24 ayat yang ke-30 ayat yang ke-24 ayatnya, maksud saya ulang, Matius 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji nama Tuhan. Di dalam Injil Matius 24 ini ada beberapa perikop yang berbicara tentang kedatangan Tuhan atau khotbah tentang akhir zaman. Ada 6 perikop yang di dalam Injil Matius 24 ini. Yang pertama dengan jelas di situ bahwa bait Allah akan diruntuhkan, itu Matius 24 ayat 1 sampai 2.
Dan yang kedua, permulaan penderitaan, Matius 24 ayat 3 sampai 14, siksaan yang berat dan Mesias palsu, Matius 24 ayat 15 sampai 28, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, Matius 24 ayat 29 sampai 36. Yang kelima, nasihat supaya berjaga-jaga, Matius 24 ayat 37 sampai 44. Ini yang kita baca pada saat ini. Dan yang keenam, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 51. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat pagi hari ini menjelang siang, firman Tuhan saya akan berikan tema, yaitu sudahkah kita siap sedia? Apa yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan? Sehingga tema yang saya sampaikan pada saat ini, sudahkah kita siap sedia? Di dalam ayat emasnya dengan jelas ayat yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang perlu kita persiapkan di dalam kehidupan kita untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah iman atau kemurnian iman, supaya tidak kandas di dalam kehidupan kita. Iman kita tidak kandas. Bagaimana kita akan menyambut kedatangan Tuhan kalau iman kita kandas? Tentu kita tidak akan bisa menyambut kehadiran Tuhan. Dan kita harus persiapkan iman kita itu, sehingga sekuat-kuatnya iman yang harus kita pertahankan apapun yang terjadi. Dalam kondisi dunia yang begitu jahat, untuk membujuk, untuk merayu, untuk mengubah iman percaya kita. Karena hari-hari ini saudara kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian suka membaca atau membuka di dalam media sosial YouTube, begitu banyak ya orang-orang yang untuk memutarbalikkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu bukan Allah. Dan mereka selalu berusaha untuk apa? Membuat umat Kristen itu memiliki iman yang kandas, supaya iman kita kandas, saudara. Mereka berusaha melakukan seperti itu. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita bisa mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan? Tentu kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak mudah terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran yang ada di luar. Oleh sebab itu, kita harus pada saat ini yang masih percaya kepada Tuhan, jangan sampai iman percaya kita itu menjadi kandas. Berarti kita akan percaya kepada Yesus harus dengan tulus. Ini menjadi doa kita, ini menjadi pergumulan kita. Kalau mereka mau menyambut kedatangan Tuhan, maka yang perlu dipersiapkan adalah iman yang teguh, iman yang tulus, ikhlas, iman yang murni, supaya tidak kandas, saudara. Oleh sebab itu, kita mau pertahankan Yesus Allah kita sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Raja, sebagai penebus di dalam hidup kita. Apapun kondisinya, apapun tantangannya, kita harus pertahankan iman percaya kita sampai langkah yang terakhir. Ketika kita bisa mempertahankan iman, maka kita akan disebut orang yang memiliki iman yang murni, saudara. Iman yang luar biasa, saudara.
apapun kondisinya. Tentunya berbicara tentang iman, ada contoh dalam kitab Perjanjian Lama di dalam kitab Daniel yang memiliki iman yang murni, yang tidak kandas apapun tantangannya. Di dalam Daniel 3 ayat 14 dan 18. Di situ kita akan membaca Daniel 3 ayat 14 dan 18. Berkata demikian. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Untuk mempertahankan iman percaya begitu luar biasanya saudara. Sulitnya, tekanan, penderitaan yang harus dihadapi, aniaya yang harus dihadapi, bahkan dapur api yang harus dihadapi. Tetapi kita melihat bagaimana iman Sadrak, Mesak dan Abednego ketika harus ditawarkan untuk menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Ketika mendengar bunyi-bunyi seruling dan lain sebagainya, kamu harus sujud menyembah. Dan itu saudara kasih dalam Tuhan, itulah tekanan-tekanan yang datang untuk apa? Menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan pada saat ini, tokoh yang namanya Sadrak, Mesak dan Abednego ini harus mengalami sebuah ujian yang berat. Dan apakah kita mampu sebagai jemaat Tuhan yang ada untuk bisa mempertahankan iman percaya kita seperti Sadrak, Mesak dan Abednego? Dan kita percaya kalau kita bisa mempertahankan, kita pasti bisa menyambut kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan. Dan kita akan membaca terus ayat ini. Ayat yang selanjutnya, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku dirikan itu. Inilah sikap yang sangat luar biasa saudara. Sekalipun tawaran yang ditawarkan itu menyenangkan daging, untuk menari-nari, bernyanyi-nyanyi, menyembah saudara, sujud kepada dewa patung yang mungkin indah pada waktu itu. Tetapi kita melihat tawaran yang ditawarkan oleh Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak tidak tertarik dengan hal-hal itu saudara. Sadrak, Mesak tidak tertarik dengan mungkin tari-tarian yang diadakan oleh Raja Nebukadnezar. Pesta yang diadakan adalah pesta yang menjerumuskan. Pesta yang diadakan adalah pesta yang menghancurkan keimanannya, saudara. Tetapi kita melihat bahwa ada satu komitmen yang sangat luar biasa. Sadrak, Mesak tidak mau imannya kandas. Apapun yang terjadi, apapun yang harus dialami, sekalipun harus dibakar di dalam api yang panasnya 7 kali lipat panasnya saudara, dia tidak takut saudara. Dan bagaimana dengan kita sebagai jemaat Tuhan?
Apakah kita juga sanggup seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mempertahankan iman percaya kita di hari-hari terakhir? Karena apa, saudara kasih dalam Tuhan? Banyak pengajar-pengajar akan datang dengan mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat, saudara. Dan hari ini kita harus mempersiapkan iman kita sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita harus memiliki iman yang murni, kemurnian iman, supaya tidak kandas iman kita, saudara. Yang pertama, untuk kita menyambut kedatangan Tuhan, kita harus mempersiapkan iman kita, iman yang murni, iman yang berdasar. Bukankah dengan jelas di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita akan membaca saja di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun pada saat ini kita tidak melihat Tuhan, namun kita percaya, namun kita beriman, maka berbahagialah mereka, saudara. Ada satu kebahagiaan yang sangat luar biasa karena ada iman-iman yang bertumbuh, iman-iman yang berdasar, ada iman-iman yang tidak mau dikandaskan oleh keadaan dunia yang ada ini, saudara. Melalui virus corona ini juga bisa membuat orang terlena, bisa meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan, saudara. Bisa meninggalkan kasih Tuhan, saudara, yang begitu luar biasa diberikan di dalam kehidupan kita. Mereka sudah tidak berharap lagi. Bahkan ketika kita sudah berseru, Tuhan, Tuhan, lalukan virus ini, dan virus ini tidak berhenti dan masih terus ada di bumi pertiwi Indonesia. Jangan sampai gara-gara seperti ini, saudara, sekalipun virus tidak pergi di bumi pertiwi Indonesia, kita mau tetap katakan saya hanya beriman kepada Yesus. Saya hanya mau percaya kepada Yesus apapun yang terjadi. Tuhan sanggup memberikan perlindungan. Tuhan sanggup memberikan penyertaan di dalam hidup kita, asalkan kita memiliki sebuah keberanian sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun harus dibuang di dalam dapur api yang bernyala-nyala 7 kali lipat panasnya, Sadrak, Mesak tidak ada rasa takut dan gemetar. Bahkan dia katakan, sekalipun Allahku tidak memberikan pertolongan, aku tidak akan menyembah. Dan biarlah kita sebagai jemaat Tuhan juga memiliki satu sikap yang sedemikian. Apapun yang terjadi, dunia ini tidak akan membuat kami luntur iman kami. Dunia ini begitu jahat, tetapi biarlah hati kita, hidup kita, iman percaya kita akan semakin kuat, berdiri kokoh, teguh di dalam Tuhan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-18 berkata demikian. Timotius anakku, kalau dari awal, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkanlah oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Timotius mendapatkan satu tugas yang dipercayakan. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius. Kita yang sudah memiliki iman yang murni ini, iman yang kuat ini, saudara,
supaya kita juga bisa mengimplementasikan menjadi berkat bagi orang lain. Oh, jemaat-jemaat yang ada di Kepak Duri dan Kampung Makassar memiliki iman yang kuat yang sangat luar biasa. Ketika imannya bertumbuh, imannya berakar, imannya berdasar, saudara, maka masalah-masalah tantangan itu tidak akan membuat menjadi gentar, menjadi takut, saudara. Karena apa? Kristus yang selalu ada di dalam hidup kita. Di dalam 1 Timotius 1 ayat ke-19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Berarti beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, iman yang murni, saudara, menolak mereka, saudara. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Seperti tadi saya katakan, mereka datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya menjadi satu rutinitas. Terima tamu, oke, terima tamu, tetapi gak pernah merasakan hadirat Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan, oke, menjadi pelayan-pelayan Tuhan sebagai pemimpin pujian, song leader, singer. Tetapi kita melihat mereka tidak dengan tulus, dengan hati nurani yang murni mereka melayani, supaya mereka hanya tampil, dilihat oleh orang. Tapi kita melihat, saudara, sehingga apa yang terjadi? Banyak orang yang kandas di dalam imannya. Banyak orang yang gugur dalam iman percayanya kepada Yesus. Oleh sebab itu pada saat pagi menjelang siang hari ini, kita akan persiapkan iman kita menjadi iman yang murni untuk menyambut kedatangan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam mempersiapkan new normal, nah, saudara, kita ini sedang mempersiapkan untuk ibadah pada tanggal 5 yang akan datang. Majelis sudah membicarakan sesuatu apa saja yang perlu dipersiapkan, item-item apa yang perlu dipersiapkan, protokol kesehatan harus dipersiapkan. Begitu banyak rinciannya, saudara. Bahkan mungkin masih ada yang ketinggalan. Yang pertama cuci tangan, ya saudara. Dipersiapkan di depan sana, sudah dipersiapkan. Sabun dari yang kecil ini, saudara. Bahkan mungkin dari yang lain-lain, saudara. Nanti dipersiapkan lagi bangku, jaraknya yang harus berjarak, saudara. Untuk menyambut ibadah yang sehat, yang maunya Tuhan. Di saat-saat menghadapi pandemik ini, saudara, kita harus mengikuti aturan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus mempersiapkan semua. Apalagi kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita harus mempersiapkan. Ini baru satu iman. Iman saja ketika kita kuat, saudara, oh sangat luar biasa, saudara. Ini akan membuat hidup kita tetap terus dijamin, dituntun, disertai oleh Tuhan sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita akan membaca ayat yang selanjutnya tadi, saudara, dalam Daniel tadi, Daniel 3 ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Akibat mempertahankan iman yang begitu luar biasa, inilah yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan tetapi kita melihat ayat-ayat yang selanjutnya, saudara.
Kita akan melihat di dalam ayat yang ketiga 23, 24 dan seterusnya. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Saya akan ulang ayat yang 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita telah campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, maka tidak terluka. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kita melihat Raja Nebukadnezar melihat hal-hal yang tidak pernah terjadi. Yang dicampakkan hanya 3 orang, tetapi di dalam tengah-tengah api yang panas, Sadrak, Mesak berjalan, ada 4 orang, saudara. Berarti ini berbicara tentang kuasa Tuhan. Yesus hadir, Allah hadir di tengah-tengah penderitaan yang sangat luar biasa, saudara. Untuk mempertahankan iman ini, saudara. Kita percaya Allah selalu memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Asalkan kita mau, sekalipun resikonya harus dapur api yang harus dihadapi. Dan yang kedua, untuk mempersiapkan, kita menyambut kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga pakaiannya tetap bersih, saudara. Di dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15 berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Menjaga perilaku, jangan seperti orang dunia, saudara. Saat-saat ini banyak orang-orang yang tidak menjaga pakaiannya. Untuk menarik, untuk merayu, untuk menggoda iman kita, saudara. Gara-gara pakaian itu, saudara. Sehingga mereka mudah mengotori pakaiannya, saudara. Sehingga Tuhan mau kita jangan menjadi seperti orang-orang dunia yang ada. Supaya pakaian yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita itu betul-betul bersih. Sehingga di dalam Roma 12 yang kedua dengan jelas, nasihat ini dengan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang-orang yang sudah melupakan pakaiannya, saudara. Kita sudah memiliki predikat bahwa kita itu anak Allah. Kita sudah disandang, sudah dipakai. Tetapi kita mau mengotori, saudara, dengan yang lain, saudara. Oleh sebab itu jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebagaimana di dalam Wahyu 3 ayat 4 dan 5, saudara. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Jemaat yang ada di Sardis, saudara. Yang beberapa bulan yang lalu sudah dibahas oleh Bapak Pendeta Paul. Sardis berarti dikatakan sisa, ya. Dengan kata lain tinggal sedikit, saudara.
Dan saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kondisinya kalau itu terjadi di dalam jemaat Tuhan yang ada di Kampung Makassar dan Kepaduri? Kalau jemaat semakin kurang, apakah iman kita akan semakin kuat dan masih tetap bisa menjaga pakaian itu tetap bersih? Itu ditantang saudara buat kita semua, supaya pakaian kita harus bersih. Sandang yang sudah disandangkan di dalam hidup kita, yaitu predikat sebagai anak Allah, anak Tuhan, jangan sampai hilang saudara. Karena kita adalah anak-anak terang saudara. Sehingga anak-anak terang itu jangan sampai memakai pakaian-pakaian yang mengandung kegelapan saudara. Oleh sebab itu kita mau pertahankan, sekalipun dalam kondisi yang begitu sulit saudara, tetapi tidak mengotori pakaiannya. Mereka tetap mempertahankan pakaiannya dengan bersih saudara. Sehingga saya akan baca ayat yang ketiga. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Untuk menyambut kedatangan Tuhan, mari biarlah kita mau menjaga pakaian kita tetap bersih saudara. Dan yang ketiga, kita akan membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang ketiga, kita harus menjaga kekudusan kita. Bahkan ini sudah dibahas baik dari Ibu Gembala, bahkan yang hamba-hamba Tuhan yang lain, berbicara tentang kekudusan memang tidak gampang saudara. Untuk kita menjadi kudus tentunya kita harus ada, seringkali di tengah-tengah dunia orang yang begitu jahat. Bahkan kita bisa dibedakan orang yang hidup di dalam kekudusan. Mereka tidak akan mudah terkontaminasi dalam kehidupannya. Karena apa? Dia tahu ingin menyambut kedatangan Tuhan, sehingga tetap menjaga kekudusan itu saudara. Dalam Imamat 20 dikatakan 20 ayat 7 sampai 8 ayat yang dan 26, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saudara, luar biasa. Untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus menjaga kekudusan karena kita ini milik Tuhan. Dan yang menguduskan kita adalah Tuhan saudara. Dan Tuhan yang selalu akan membuat kita bisa mampu menjaga kekudusan itu. Tuhan yang memampukan kita sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini saudara. Di tengah-tengah orang pemabuk, peminum, tetapi kita tidak terpengaruh. Perokok berat, kita tidak pernah terpengaruh saudara. Saya dulu pernah tinggal di Pesing saudara, di pinggir kali, dan saya bersama-sama dengan orang-orang yang pemabuk, perokok, peminum, dan begitu luar biasa. Dia berusaha untuk membujuk saya untuk terjun, ya saudara, untuk merokok dan lain sebagainya. Sekalipun saya dikatakan kamu banci, saudara, kalau nggak merokok, saudara. Tetapi saya berusaha, saya sebagai anak Tuhan tidak mau mengotori hidup saya, saudara. Oleh sebab itu kita juga mau belajar untuk menjaga itu, saudara, yang bisa memampukan kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Kita tidak terpengaruh saudara, karena ada Yesus di dalamnya. Ada Tuhan di dalamnya. Ada Roh Allah di dalamnya saudara. Sehingga di dalam Imamat 19 ada satu perikop yang berkata bahwa kudusnya hidup saudara.
Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Di dalam Imamat 19 ayat yang pertama dan kedua. Ini yang ketiga, saudara. Mungkin masih banyak lagi, saudara, sebagaimana untuk mempersiapkan ibadah yang akan kita lakukan di tempat ini. Begitu banyak persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan. Ini baru 3. Tetapi waktunya, saudara, waktunya tidak cukup buat kita hari ini. Tapi kita percaya, saudara, biarlah 3 ini yang kita pegang. Masih ada 3. Biarlah itu saya simpan buat hari-hari yang akan datang. Haleluya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri, yang ada di Kampung Makassar, yang ada di rumah, pasti diberkatilah engkau. Ditolonglah kiranya engkau, saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Sehingga ada satu tema yang saya sebutkan tadi, sudahkah kita siap sedia, saudara? Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Dan saya mengundang pemain musik, singer, untuk maju ke depan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Haleluya. Ini menjadi satu pujian, satu pertanyaan. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali. Haleluya. 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 Kita akan naikkan satu pujian. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadap datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan
Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat haleluya pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kalau firman-Mu boleh datang kepada kami, bahkan mengingatkan kami, bahkan menanyakan kepada kami, apakah kami sudah siap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu boleh mengingatkan kami, firman-Mu boleh mengajar kami, supaya kami boleh memiliki iman yang kuat, iman yang murni, iman yang tidak mudah kandas Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami pun harus mempertahankan pakaian kami tetap terus bersih Tuhan, sehingga tidak tercemar oleh keadaan dunia yang semakin hari semakin mencekam keadaannya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami akan terus pertahankan haleluya pakaian kami tetap bersih Tuhan. Sekalipun kami harus diimpit, sekalipun kami harus ditekan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bisa mempertahankan semuanya ini Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memeteraikan kepada setiap kami pendengar-pendengar yang ada, jemaat-jemaat Tuhan yang ada, tua muda, besar kecil, anak-anak Tuhan, supaya mereka semua boleh mendengar firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami peralaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat Tuhan, baik Kampung Makassar dan Kepak Duri, kami harapkan untuk dapat menyimak dengan baik pengumuman untuk minggu ini, karena pengumuman yang disampaikan berhubungan dengan ibadah minggu depan tanggal 5 Juli 2020. Puji Tuhan. Pengumuman yang pertama, doa puasa jemaat masih akan terus kita lakukan, yaitu jatuh pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dengan mendoakan pokok-pokok doa yang sudah kita lakukan selama ini. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, pengumuman disampaikan baik untuk jemaat Kampung Makassar dan Kepak Duri. Ini adalah pengumuman secara umum, dan setelah selesainya ibadah online kita pada hari ini, maka mulai besok akan diinformasikan secara detail hal-hal yang diperlukan untuk menyambut ibadah kita perdana kembali setelah diberlakukannya dan diizinkannya rumah-rumah ibadah untuk mengadakan ibadah di gereja kita masing-masing. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan bahwa kita akan kembali beribadah di gereja pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, dan sekaligus ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas akan dihubungi melalui WhatsApp group oleh sekretariat yang ada, dan pelayan-pelayan Tuhan yang ditentukan untuk bertugas dapat mempersiapkan diri dengan baik. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Jemaat Kampung Makassar dalam ibadah new normal ini akan melakukan ibadah dengan 2 jadwal ibadah. Yang pertama, ibadah pertama akan dilakukan pada pukul 7 sampai pukul 8.15. Kemudian ibadah yang kedua akan dilakukan pada pukul 9 sampai pukul 10.15. Untuk jemaat Kepak Duri, ibadah dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah pada pukul 11 siang, dan yang kedua ibadah dilakukan pada pukul 5 sore. Dan setiap ibadah yang dilakukan sesuai juga dengan aturan yang diberikan, bahwa maksimal dihadiri oleh 50% dari kapasitas gereja lokal kita. Itu sebabnya maka harus ada pembagian jemaat untuk dapat menghadiri dalam 2 jadwal ibadah yang telah ditentukan.
Untuk jemaat Kampung Makassar, pembagian jemaat untuk ibadah pertama dan ibadah kedua telah diatur oleh sekretariat gereja dan akan diinformasikan kepada seluruh jemaat yang ada melalui WA group dan juga wadah-wadah yang terkait. Untuk jemaat Kepak Duri, pembagian jemaat untuk ibadah pagi dan ibadah sore, yaitu dengan mendaftar lewat WA group, sebagaimana yang sudah diinformasikan oleh sekretariat gereja, bahwa jemaat akan mengisi data atau list yang sudah dipersiapkan, apakah akan mengikuti ibadah pada pagi hari atau ibadah pada sore hari. Kami harus mengatur hal ini karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini harus memenuhi aturan pemerintah yang ada, yaitu 50% dari kapasitas gereja lokal kita. Itu sebabnya mohon kerjasama dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya untuk dapat dengan aktif mengikuti informasi yang akan di-share dalam WA group yang ada di gereja kita. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan protokol kesehatan secara umum yang akan dijalankan pada saat kita akan beribadah di gereja minggu depan tanggal 5 Juli 2020. Sebagai berikut. Yang pertama, jemaat wajib memakai masker dari rumah masing-masing dan juga selama beribadah di gereja. Yang kedua, jemaat mencuci tangan sebelum memasuki ruangan ibadah di tempat cuci tangan yang disediakan di bagian luar gereja. Yang ketiga, jemaat akan diukur suhu tubuhnya oleh penerima tamu atau greeter, dan dengan suhu yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan per tanggal 19 Juni 2020 adalah maksimal 37,3 derajat Celcius. Itu artinya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang bila telah dilakukan pengecekan suhu selama 2 kali dan melebihi 37,3 derajat Celcius, maka diharapkan untuk ibadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Yang keempat, selanjutnya jemaat akan membersihkan alas kaki ya pada keset yang telah disiapkan juga oleh gereja. Yang kelima, jemaat tidak melakukan bersalaman secara langsung baik kepada penerima tamu maupun kepada sesama jemaat yang lain. Yang keenam, kursi-kursi dalam ruangan ibadah akan diatur berjarak sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, selesai ibadah, jemaat akan keluar ruangan secara bergilir dan dimohon untuk langsung pulang ke rumah karena tidak dianjurkan ya ada kerumunan di area luar gereja kita. Ya, karena kita ingat masih berlaku aturan physical distancing, itu sebabnya dimohon kerjasama seluruh jemaat yang ada setelah selesai ibadah dan keluar dari ruangan ibadah bisa langsung kembali ke rumah masing-masing. Demikian protokol secara umum, dan yang perlu diketahui oleh jemaat adalah bahwa sebelum dan sesudah ibadah, ruangan gereja kita akan disemprot dan dibersihkan dengan bahan disinfektan sesuai yang telah diatur dan diharuskan oleh pemerintah. Itu sebabnya ada durasi waktu yang dipersiapkan antara ibadah pertama dan ibadah yang kedua. Puji Tuhan.
Kiranya pengumuman secara umum yang disampaikan dari pihak gereja kepada seluruh jemaat yang ada dapat diperhatikan dengan baik, dan pada hari hanya nanti mari kita siapkan hati kita, ya, hal yang sudah kita rindu-rindukan selama ini, ya, kita datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persiapkan hati, kita banyak berdoa, ya, kita berharap kepada Tuhan supaya ibadah dalam keadaan dan situasi new normal ini, ya, sebagai satu anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri, itu dapat tetap berlanjut. Haleluya, ya, segala sesuatu dapat semakin baik sehingga aktivitas kita khususnya dalam ibadah kita setiap hari Minggu dapat terus berjalan. Untuk ibadah wadah masih akan terus dilakukan secara online selama bulan Juli yang akan datang, dan untuk selanjutnya akan mengikuti dari perkembangan yang terjadi lebih lanjut. Puji Tuhan, itu saja pengumuman gereja yang bisa disampaikan kepada kita semua yang ada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi mohon kerjasama yang baik dari seluruh jemaat. Perhatikan informasi-informasi yang di-share dalam WA group, ya, dapat dipatuhi dengan baik, karena menjadi harapan kita supaya ketika ibadah di gereja itu sudah dapat dilakukan, ini dapat berkesinambungan, ya, terus. Itu sebabnya diperlukan doa kita terus menerus, ya, jangan bosan-bosan untuk kita bawa, ya, segala sesuatu rencana-rencana ini di dalam doa kita kepada Tuhan. Dan terlebih tentu pada tanggal 5 Juli nanti kita akan dapat beribadah dengan penuh sukacita. Haleluya, kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita teringat bagaimana Nuh ketika mereka sudah sekian lama waktu stay at Bahtera, ya, bukan stay at home, stay at Bahtera. Mereka keluar, yang dilakukan pertama adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya, demikian juga dengan kita, ya, kami semua berharap supaya jemaat Tuhan mempersiapkan hati supaya pada tanggal 5 Juli nanti, ya, kita dapat, hal pertama yang kita lakukan adalah kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kurang lebih 15 minggu kita sudah melakukan ibadah online, ya, Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah masing-masing dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerinduan, dan saatnya kita akan kembali bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Tadi kita sudah dengarkan beberapa pengumuman menyambut ibadah yang pertama, ya, pada minggu yang akan datang. Mungkin saudara berpikir terlalu banyak ini aturannya. Bukan dari kami, ya, tetapi ini adalah peraturan dari pemerintah. Ya, kalau saya sih maunya ya simple-simple atau biasa-biasa saja. Tetapi sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus menurut, kita harus taat, ya, kepada peraturan yang sudah disampaikan. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya saya berharap biarlah seluruh pelayan-pelayan Tuhan, ya, jemaat Tuhan, ya, boleh mempersiapkan tubuh, roh, dan jiwanya. Haleluya, supaya kita dapat mengikuti, ya, ibadah di minggu yang pertama, ya, di bulan yang ke-7, ya, bulan Juli yang akan datang. Kurang lebih 3 bulan, ya, kita tidak bersama-sama ada beribadah di rumah Tuhan atau di gereja ini. Tetapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, ya, minggu depan kita akan kembali bersama-sama dengan aturan-aturan yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Yalin. Ya, lewat kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih, ya, kepada semua tim selama melakukan, ya, ibadah online ini selama kurang lebih 3 bulan. Puji Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Haleluya, ini merupakan satu pelayanan yang kita sudah, ya, sampaikan, berikan kepada Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan sekalipun ada di rumah, ya, mereka masih bisa tetap mengikuti, ya, ibadah online ini. Sekali lagi terima kasih banyak
dan Tuhan Yesus yang akan memberkati ya kita sekalian. Mari puji Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dengan mengangkat satu pujian yang berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun sedih. Kami percaya, haleluya, dipercaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab janjinya bagi kita orang yang mengasihi. Mari angkat tangan kananmu ke atas, Ebenezer. Amin. Oh haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti mengatakan Ebenezer, haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti menolong, haleluya. Tuhan pasti, sekali lagi, Tuhan pasti menolong, amin. Tuhan pasti menolong, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah yang menjadi keyakinan kami bersama, bahwa Tuhan akan terus menolong kami. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang mampu memberikan pertolongan-pertolongan bagi setiap kami umat-umat-Mu, bahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. 3 bulan kurang lebih kami sudah mengadakan ibadah online. Kami mengucap syukur buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Semua jadi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Berkati semua tim yang sudah melakukan ya ibadah online, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi kesungguhan hati mereka, apa yang mereka sudah lakukan dan kerjakan demi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Dan menjadi doa kami, biarlah Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pakai terus mereka, berikan terus sukacita untuk mereka terus dapat melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah namamu. Kami berdoa buat ibadah di minggu yang pertama, ya di bulan yang akan datang. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang akan memimpin, menolong, mendahului segala sesuatunya.
Haleluya, haleluya. Persiapan-persiapan dari pengurus gereja. Haleluya, kami serahkan kepadamu. Biarlah ibadah kami dalam era new normal ini diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat ada sukacita, ada kekuatan, ada kesehatan untuk mereka rindu datang kepada Tuhan bersama-sama dalam ibadah kami pada minggu yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang akan menolong dan memimpin. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami usir, kami tengking, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat melakukan ibadah kami mulai minggu depan dan seterusnya dengan pertolongan daripada Tuhan kami, ya Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, terus lawati bangsa kami. Biarlah bangsa kami terus dipimpin oleh Tuhan, dan nama Tuhan yang senantiasa dipuji, dibesarkan lewat bangsa kami yang besar ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Orang-orang tua lanjut usia kami serahkan kepadamu. Kesehatan Bapak Gembala kami serahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Biarlah kekuatan dari Tuhan senantiasa ada bagi setiap mereka sekalian. Haleluya. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau, baik fisik, baik rohani mereka, dan mereka tetap ada dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka semua dijamah dan disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Usaha, pekerjaan, mata pencaharian umat-umat-Mu dalam bentuk apapun juga, kami mohon kemurahan Tuhan. Berkatilah di dalam nama Yesus Kristus. Biar dengan berkat-berkat yang mereka terima dari Tuhan, mereka senantiasa boleh mempermuliakan nama-Mu ya lewat berkat-berkat itu. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ya ibadah pada saat ya hari ini, kami mohon biarlah perlindungan dan berkat Tuhan Engkau turunkan bagi setiap kami umat-umat-Mu yang ada. Haleluya. Mari responi Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan dengan iman yang ada pada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan ucapan syukur kami terima, dan kami akan menutup ya ibadah pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 puji Tuhan. Sukacita besar dalam ibadah online terakhir bagi kita. Dan berkat Tuhan tercurah bagi kita semua. Jangan lupa diperhatikan info dan pengumuman yang disampaikan ya. Dan detailnya akan di-share di grup WhatsApp dan sosmed gereja. Makanya jangan lupa follow ya. Sampai ketemu minggu depan dalam berdaya kembali di gereja. Haleluya, sekali Yesus, tetap Yesus.